Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Oke teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Baik, kali ini kita akan membahas tentang soal HOTS dan juga pembahasan untuk tes kemampuan sosiokultural atau sosial budaya untuk PPPK guru atau pendidik ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe, klik tombol loncengnya, dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Dan satu lagi, tetap tanamkan sikap kritis karena saya bisa saja salah ya. Kalau misalnya saya ada yang salah atau tidak sesuai dengan pendapat kalian atau teman-teman semua, silahkan komen di kolom komentar ya. Oke, kita langsung masuk ke soalnya ya. Dalam rangka gerakan peduli terhadap keberlangsungan lingkungan hidup, pemerintah memberikan arahan kepada seluruh perusahaan agar memperhatikan keberlangsungan lingkungan. Salah satunya dengan cara mengurangi penggunaan kertas dalam kegiatan perusahaan ya. Dengan demikian, perusahaan memberi arahan seperti itu kepada karyawannya. Sikap Anda adalah ya. A. Sebagai karyawan, saya akan menggunakan email untuk mengirim surat untuk aktivitas perusahaan. B. Menggunakan email untuk mengirim surat dan melakukan kegiatan perusahaan secara online. C. Memberikan arahan kepada karyawan mengenai hal peduli lingkungan. Saya akan mengajak mereka untuk mengurangi penggunaan kertas. Ya. Kemudian yang D. Memilah kegiatan yang dapat mengurangi jumlah kertas karena saya harus inovatif. Kemudian yang E. Memberi dukungan kepada pemerintah bahwa perusahaan siap mendukung pengurangan penggunaan kertas. Nah, kira-kira yang mana nih yang skornya paling tinggi teman-teman ya? Silahkan dijawab terlebih dahulu. Ya, ini skor yang paling tinggi dimiliki oleh yang D teman-teman ya. Dari skor yang tertinggi adalah memilah atau memilih ya, sama saja kegiatan yang dapat mengurangi jumlah kertas karena saya harus inovatif. Jadi intinya teman-teman, dalam hal ini teman-teman atau kita itu dituntut untuk bisa kreatif ya. Inovatif ya. Maksudnya adalah apa? Kenapa harus inovatif? Karena nanti teman-teman di sini berarti di sini adalah orang itu harus melakukan inovasi terhadap suatu perubahan ya. Jadi orang ini, kita sebagai karyawan berarti harus inovatif. Oleh karena itu kita memilih jawaban yang D karena jawaban ini adalah memiliki skor yang paling tinggi ya kan. Nah, kemudian kalau memberikan dukungan lebih rendah ya. Jadi intinya ada kata kuncinya teman-teman. Jadi harus bertindak inovatif ya. Jadi kita lebih pilih yang D ya. Kalau misalnya ini urutannya dari D, E, C, B, A gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk keterangannya, pembahasannya, indikator tertib aturan yang dibuat dan mendukung program tersebut adalah implementasi dari perusahaan. Karena di dalam soal terdapat kebijakan publik, maka opsi jawaban yang paling tepat adalah D. Ya, memilah kegiatan dalam yang dapat mengurangi jumlah kertas karena saya harus inovatif. Dengan melakukan hal ini, kita telah mendukung program pemerintah. Nah, teman-teman ya. Jadi kata-katanya di sini telah mendukung pemerintah dengan cara apa? Dengan cara melakukan mengurangi ya penggunaan jumlah kertas. Kok ini ya. Jadi mengurangi, tetapi kita tidak juga tidak semua aktivitas bisa menghilangkan penggunaan kertas. Jadi hanya mengurangi saja, tidak menghilangkan sama sekali. Soalnya kalau misalnya kita pilih yang A, kita menggunakan email ya kan, tapi untuk aktivitas pun juga masa semua pakai email kan, nggak mungkin ya kan. Jadi otomatis jawabannya D ya. Semoga bisa diterima ya teman-teman ya. Kita lanjut nomor 2. Suatu hari Anda pergi ke suatu daerah, di sana ada sebuah kebudayaan di mana salah satu binatang dianggap membawa aura negatif bagi warga suku tersebut, yaitu anjing. Sebagai binatang yang menimbulkan aura negatif, maka kepala suku biasanya memerintahkan untuk membunuh anjing-anjing tersebut. Namun Anda ingat pemerintah saat ini sedang menggalakkan kampanye menyayangi hewan. Sedangkan pembunuhan terhadap hewan, eksploitasi hewan untuk sirkus dan lain-lain, sirkus adalah satu hal yang melanggar hukum. Sikap Anda adalah A. Mengkomunikasikan hal tersebut dengan kepala suku bahwa pemerintah sedang menggalakkan program untuk menyayangi hewan. B. Melaporkan kepada pihak terkait untuk segera diusut. C. Memfoto kemudian mengupload ke Instagram dan mengadakan petisi. D. Ikut melakukan adat tersebut sebagai upaya menghormati adat. Atau yang E. Saya akan bertindak pura-pura tidak tahu. Nah, kira-kira yang mana nih yang skornya paling tinggi teman-teman? Silahkan dijawab terlebih dahulu. Oke, ya betul sekali jawabannya A ya. Jadi pikiran Anda sama seperti saya ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Dengan cara apa? Jadi mengkomunikasikan hal tersebut dengan kepala suku, ini artinya adalah Anda langsung bertindak. Ada upaya lebih lanjut atau
langsung bertindak ya, intinya seperti itulah. Jadi ada suatu kasus, berarti Anda langsung tanggap nih ya. Jadi dengan langsung bertindak atau tanggap, Anda melakukan suatu bentuk kepedulian di situ teman-teman ya. Sorry ini kok gini ya. Nah, tanggap ya. Jadi pemerintah sedang menggalakkan program untuk menyayangi hewan. Jadi Anda harus bisa langsung bertindak dengan cara apa? Yaitu mengomunikasikan tersebut dengan kepala suku teman-teman ya. Kalau misalnya melaporkan ke hal yang terkait ke pihak yang terkait, maksudnya pihak terkait mungkin yang berwenang mungkin ya teman-teman ya. Ini memang bisa, tetapi skornya di bawahnya A teman-teman ya. Kalau memfoto pun juga sama seperti itu. Apalagi kalau pura-pura tidak tahu ya, nggak mungkin ya. Oke, jadi insya Allah jawabannya yang A ya teman-teman ya. Jadi kalau pembahasannya, indikator kesadaran terhadap hukum yang dibuat dan memberitahu kepada orang untuk edukasi. Ingat ya teman-teman, kita mendidik seseorang ya. Jadi tujuannya adalah kenapa kita harus mengkomunikasikan, karena kita harus mendidik seseorang ya. Untuk edukasi dan sosialisasi. Sosial budaya berhubungan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Pilihan yang tepat kita komunikasikan dulu sebagai orang yang tahu tentang hukum tersebut. Nah ini ya teman-teman ya. Dengan adanya sikap langsung bertindak itu tanggap, kita mengkomunikasikan atau menyampaikan hal tersebut tentang program pemerintah, ya kan? Gak moro-moro langsung upload ke Instagram, ini nanti menimbulkan suatu kontroversi ya, gitu. Oke, langsung lanjut ya, soal nomor 3. Kita masuk ke soal nomor 3. Kamu mempunyai keluarga di luar negeri dan hari ini salah satu dari anak keluargamu tersebut akan liburan di Indonesia dan dititipkan di rumahmu. Apa yang akan kamu lakukan untuk menjelaskan padanya mengenai keberagaman di Indonesia? A. Mengajaknya mengenal budaya dengan menceritakan sejarah di tempat-tempat yang dilewati. Ini sorry ya, penulisannya banyak yang tipe, ini harusnya digabung, ini banyak banget yang salah teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti ini banyak revisi teman-teman ya. Nggak saya edit dulu tadi ini. Ya, ini kemudian ini gitu ya. Jadi secara bahasa kayak ada bahasa jelek ya ini ya, tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan ini bisa diterima ya teman-teman ya. Oke, lanjut dulu aja nggak apa-apa. Kemudian yang B, mengajak orang-orang di lingkungan buat memperkenalkan keberagaman kepada anak tersebut. C, mengajaknya bermain ke tempat-tempat ibadah. D, jadi wakil orang tuanya untuk ngedidik dia tentang keberagaman. Kemudian E, menjadi perpanjangan tangan orang tua untuk mengajarinya tentang keberagaman melalui tindakan sehari-hari. Jadi maaf teman-teman, kenapa ini banyak bahasa yang tidak baku? Karena memang ini saya dapat mungkin ya, ini adalah FR. Jadi beberapa kalimat-kalimat yang memang nggak saya evaluasi dulu. Maksudnya kan saya evaluasi dulu ya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting ini bisa dipahami teman-teman ya. Ini saya ngerasa banyak yang salah di sini, banyak yang typo dan tidak sesuai dengan kaidah bahasa. Tapi mudah-mudahan ini bisa dipahami ya teman-teman yang kekurangannya. Oke, silakan teman-teman pilih dulu jawabannya apa. Ya, sudah ya teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang E teman-teman ya. Jadi menjadi wakil dari si anak ya teman-teman. Karena kita ibaratnya adalah orang yang dipasari saat diberikan amanah ya. Ini kan dititipkan di rumahmu, ini kan. Ini berarti diberikan amanah. Sama seperti Anda itu diberikan tugas sebagai kepala atau mungkin orang yang memiliki jabatan lah di situ ya. Itu berarti Anda harus menjadi perpanjangan tangan dari orang tua untuk mengajari tentang keberagaman melalui tindakan sehari-hari. Nah, kuncinya adalah Anda harus mengajarkan si anak itu tentang dalam tindakan sehari-hari teman-teman, aplikatif ya. Jadi tidak hanya itu loh masjid, ini loh, nah, gitu bukan. Tetapi karena ini berkaitan dengan sosial budaya tentang keberagaman, berarti Anda harus mencontohkan kepribadian yang ada kepada anak-anak ya, tersebut melalui kehidupan sehari-hari. Contoh, makan pakai tangan kanan, kemudian memanggil seseorang dengan panggilan Pak atau Bu gitu ya. Itu sangat penting karena itu adalah budaya yang diajarkan di Indonesia ya. Oleh karena itu, ini kuncinya adalah keberagaman melalui tindakan sehari-hari. Jadi aplikatif atau implementasi sehari-hari itu yang dipilih teman-teman ya. Kalau ada soal seperti ini. Nah, kalau misalnya mengajak ke budaya dengan menceritakan sejarah tempat-tempat yang dilewati, itu poinnya kecil ya. Ini poinnya kecil. Kalau yang D pun juga tentang keberagaman. Ini kan hanya mendidik saja, tetapi tidak mencontohkan. Berarti tidak tinggi nilainya ya. Kalau mengajaknya main ke tempat ibadah, ini belum tentu dia tuh sama kan agamanya, ngapain ya kan.
Kemudian mengajak lingkungan untuk memperkenalkan keberagaman kepada anak tersebut. Ini cuma mengajak saja, tapi tidak dengan cara apa? Di sini kurang spesifik teman-teman ya, jadi tidak dipilih. Oleh karena itu jawabannya adalah yang E ya, dengan cara menjelaskan ya, dengan cara kehidupan sehari-hari ya. Jadi indikator penghormatan terhadap budaya dan edukasi karena sudah dititipkan orang tuanya kepada Anda dengan mengajarkan keberagaman melalui tindakan sehari-hari, bukan saat jalan-jalan saja teman-teman ya. Jadi di sini poin A nggak dipilih ya. Jadi lebih ke E ya, lebih jawabannya yang E teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan bisa diterima ya teman-teman ya. Kita lanjut. Sebelum kita lanjut teman-teman, ini saya memperkenalkan. Nah, jadi teman-teman sebelum kita lanjut, saya akan memperkenalkan untuk sahabat CPNS, buat teman-teman yang pengen gabung ataupun mendapatkan soal yang lebih banyak dan juga banyak soal latihannya. Ini saya sarankan Anda bergabung di sahabat CPNS teman-teman, karena di sini kalian bakal memperoleh beberapa informasi penting ya, baik itu materi yang meliputi SKD, kemudian SKB dan juga PPPK. Nah, karena saya sedang membahas PPPK, saya lihat aja nih ya. Saya akan klik isinya apa saja sih kalau kita gabung di sahabat CPNS. Kita dapat memperoleh beberapa fitur-fitur di sini, yaitu soal dan pembahasan. Loh, banyak banget teman-teman. Ini semua jurusan ada di sini teman-teman. Kemudian materi PPPK-nya pun juga sangat lengkap. Anda akan disodorkan dengan beberapa modul-modul yang penting. Kemudian latihan PPPK-nya ini juga nggak main-main teman-teman ya. Sebentar, ini di tryout, soal tryout-nya. Nah, nih, Anda akan diberikan beberapa soal latihan. Nah, misal Anda nanti PPPK berarti berkaitan dengan soal manajerial, kemudian sosiokultural, dan juga nanti akan ada beberapa soal-soal wawancara di sini teman-teman. Nah, ya. Ini sangat penting teman-teman. Kalau misalnya kalian gabung di sini, kalian nggak akan rugi karena di sini sesinya itu ada satu sesi 30 soal, 30 soal, masing-masing 30 soal. Dan soalnya hampir sama ketika Anda mengikuti SKD maupun SKB ya kalau yang melalui CAT. Dan juga kalau nanti tes PPPK pun Anda akan dihadapkan dengan aplikasi-aplikasi yang mirip seperti ini. Jadi ini benar-benar melatih Anda untuk belajar ya. Dan jangan khawatir, apakah ada pembahasannya? Ada teman-teman, kita contohkan di sini ya. Nah, misal saya kerjakan, ya, mulai. Nah, misal saya ngarang aja nih ya, teman-teman ya. Misal saya jawab C, oke. Nah, ini sih ada nomor soalnya, kemudian selanjutnya, kemudian selesai dan batal. Ini sama persis ketika kita mengikuti SKD teman-teman ya. Nah, kemudian misalnya kita klik selesai. Nah, nanti hasilnya akan keluar, ya. Nah, nilainya bagaimana? 0 ya, karena saya cuma mengerjakan 1. Tetapi kita lihat klik detail di sini, nanti akan muncul pembahasan teman-teman di sini. Nah, enaknya di sini teman-teman, kalau misalnya di sini ada soal kemudian pembahasan, kita menjadi lebih paham mana yang salah, betulnya seperti apa. Seperti itu teman-teman. Nah, siapa yang nggak pengen daftar diakses di sahabat CPNS ini kalau memang fiturnya tuh selengkap ini teman-teman ya. Kemudian terkait dengan biaya. Terkait dengan biaya di sini tuh murah teman-teman. Ada beberapa kemarin ada paket yang promo gitu kan. Ini mumpung ada paket promo lagi di flash sale untuk 100 orang tercepat 89.000. Mudah-mudahan kalian kalau pengen gabung silahkan klik link di kolom deskripsi yang telah saya sediakan ya. Klik linknya aja, nanti akan masuk ke websitenya akses sahabat CPNS. Kalian tinggal daftar. Kalau misalnya memang Anda beruntung berarti akan mendapatkan promo ini. Tapi kalau misalnya nggak beruntung pun Anda akan mendapatkan potongan dari channel ya. Maksudnya dari kupon yang telah saya sediakan itu Kitabis Saya. Jadi ketika kalian mendaftar silahkan kalian masukkan kupon Kitabis Saya di ketika kalian mendaftar ya, supaya kalian mendapatkan potongan ya teman-teman. Di sini juga kalian mendapatkan kelas intensif, kemudian ini ada untuk TU Mastery, kemudian TWK Mastery dan juga TKP Mastery. Kalian bisa gabung di sini teman-teman ya. Nah, kemudian kita lihat lainnya di sini. Nah, ini untuk biaya tambahannya kalau misalnya kalian daftar di sini TU Mastery-nya adalah 149.000 dan TWK juga sama, TKP juga sama untuk biayanya. Nah, teman-teman silahkan kalau pengen gabung tinggal klik link yang ada di kolom deskripsi supaya kalian nanti bisa memperoleh fasilitas-fasilitas ini dan kalian juga bisa mengikuti atau mendapatkan soal untuk SKD ya kan. Nih, hampir sama teman-teman, materinya banyak tentang integritas, ada tes wawasan kebangsaan ya. Kemudian ada juga tes intelijensi umum. Tuh, lengkap kap. Nah, silahkan kalian daftar di sini teman-teman. Ini nggak akan rugi karena masa aktifnya adalah 1 tahun ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Soal nomor 4 teman-teman ya.
Anda baru saja pulang liburan dari sebuah pulau. Ketika hendak mengambil barang Anda di pengambilan bagasi, ternyata koper Anda yang berisi oleh-oleh buat keluarga tidak ada, ya. Sikap Anda: A. Meminta pertanggungjawaban dari pihak maskapai penerbangan. B. Melapor kepada petugas yang berwenang. C. Menanyakan kenapa barang Anda tidak ada pada petugas. D. Meminta pihak bandara bertanggung jawab dan mengganti barang Anda. Atau E. Mengurus koper yang hilang dengan membayar asuransi perjalanan. Ya, silakan dijawab terlebih dahulu, teman-teman. Ya, jadi jawabannya adalah yang B, teman-teman ya. Jadi melaporkan langsung kepada pihak yang berwajib, karena Anda tidak memiliki otoritas untuk melakukan hal yang lain selain berlapor kepada petugas yang berwenang, ya. Kalau misalnya kita memilih yang lain, nah ini kan jawabannya B, teman-teman ya. Kalau misalnya kita memilih yang A, misalnya meminta pertanggungjawaban, nah ini kan tidak apa ya, bukan struktur atau prosedur pertama kali yang harus Anda lakukan, ya kan? Kalau meminta pertanggungjawaban, kalau misalnya memang benar-benar hilang, tapi ini kan masalahnya masih baru tahu, ya kan? Berarti kita harus melapor ke pihak atau petugas yang berwenang dulu, teman-teman ya. Nah, kemudian untuk penjelasannya atau pembahasannya, jadi indikator agar tetap tenang dan bersikap dewasa, jangan gerusa-gerusu ataupun jangan jangan terbawa emosi ya, teman-teman ya. Jika terjadi masalah dan mengikuti SOP di bandara, jika ada barang hilang harus melapor ke bagian yang berwenang yang menangani kehilangan barang. Nah, jadi prosedurnya memang seperti itu, teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Kita hidup di negara yang memiliki ragam kepercayaan, budaya, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Di perusahaan Anda sendiri terdiri dari orang-orang yang berbeda-beda latar belakang. Banyak karyawan muslim yang mengeluhkan sulitnya beribadah karena ketersediaan tempat pada jam untuk beribadah karena harus tetap bekerja. Sikap Anda: A. Akan memfasilitasi tempat untuk beribadah mereka di lingkungan perusahaan. B. Mendiskusikan hal ini dengan jajaran pimpinan dan pemilik perusahaan untuk dicari solusinya. C. Karena pemilik perusahaan seorang non-muslim, maka itu sudah menjadi aturan yang harus dipatuhi karyawan. D. Memberikan kebijakan yang bersifat toleran kepada karyawan. Atau yang E. Bersifat toleran dan menyediakan semua fasilitas ibadah karyawan. Oke, jadi jawabannya yang B, teman-teman ya, dengan cara mendiskusikan. Nah, kenapa mendiskusikan? Karena teman-teman, ketika kita berada di lingkungan perusahaan, kita harus memperhatikan bahwa kita juga hidup bersama dengan pimpinan atau ada struktur-struktur yang harus diperhatikan di situ. Nah, dengan cara apa? Dengan cara musyawarah dengan jajaran-jajaran ataupun dengan pimpinan ataupun dengan divisi yang ada, teman-teman. Nah, dengan adanya ini kan ada jajaran pimpinan juga pemilik perusahaan untuk dicari solusinya. Berarti sama saja orang tersebut ini bekerja bermusyawarah ya terkait dengan hal ini, kemudian disampaikan kepada jajaran pimpinan juga pemilik perusahaan untuk dicari solusi. Ya kan? Kalau misalnya kita pilih yang A, akan memfasilitasi tempat ibadah, berarti ini sama saja Anda mendahului prioritas dari pemilik perusahaan. Berarti Anda nggak boleh ya, karena Anda bukan pemilik ya, bukan pemilik secara penuh dari perusahaan tersebut ya. Berarti Anda pun nggak bisa ini dipilih ya. Kemudian karena pemilik perusahaan adalah non muslim, berarti menjadi aturan yang harus dipatuhi, ini juga nggak boleh. Ini namanya tidak toleran ya. Memberikan kebijakan yang bersifat toleran kepada karyawan, ini kebijakannya siapa yang memberikan kebijakan ini, teman-teman? Ini berarti kalau ini kan tidak ada kata-kata musyawarah ataupun tidak didahului dengan petunjuk atau perintah dari atasan atau pemiliknya, pemilik perusahaan. Jadi ini belum bisa dikatakan memiliki nilai yang tinggi, ya kan? Kemudian kalau bersifat toleran menjadikan semua fasilitas, berarti nanti di suatu perusahaan jadi tempat ibadah, bukan perusahaan, teman-teman ya. Berarti ini juga tidak sesuai. Nah, untuk keterangan atau pembahasannya, kita harus memberikan sarana dan prasarana bagi karyawan dan memfasilitasinya, termasuk dalam urusan keyakinan. Kita harus bersikap toleransi, menghargai hak orang lain. Keputusan ini tentu harus kita diskusikan. Nah, teman-teman ya, jadi kita harus berdiskusi dengan pejabat setempat ya, atau pemilik perusahaan, dan tidak bisa diputuskan sendiri. Ingat ya, ini berarti sama saja sifat Anda sebagai seorang pemimpin juga tidak boleh memutuskan sendiri ketika Anda memang berada di suatu instansi, teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjut nomor 6 atau yang terakhir ya.
Terdapat himbauan dan ajakan dari pemerintah kepada masyarakat, terutama aparatur sipil negara, untuk mengurangi pemanasan global akibat dari efek gas rumah kaca yang sudah terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Kontribusi yang dapat Anda lakukan untuk mendukung program pemerintah tersebut sebagai seorang ASN yang setiap harinya berangkat untuk bekerja. A. Menanami pekarangan rumah dengan pohon-pohon hijau. B. Menggunakan transportasi umum untuk bepergian. C. Mematikan peralatan listrik yang tidak penting. D. Membuang sampah pada tempatnya. Atau E. Membatasi penggunaan limbah pada kegiatan sehari-hari atau dalam kegiatan sehari-hari. Silakan jawab terlebih dahulu. Ingat kata kuncinya sebagai seorang ASN. Oke teman-teman ya, jadi B ya. Gini, seorang ASN itu memang secara teoritis Anda harus memilih yang menggunakan alat transportasi umum untuk bepergian teman-teman ya. Karena di sini teman-teman, dengan Anda membeli kendaraan sendiri ya, mungkin ya kalau misalnya secara logika juga kita pengennya kan punya kendaraan sendiri supaya gampang ya kan. Nah, tetapi teman-teman di sini memang seorang ASN itu dituntut untuk bisa memanfaatkan atau mendukung program pemerintah untuk mengurangi efek rumah kaca ini dengan cara menggunakan transportasi umum. Mungkin sama seperti yang ada di Jepang teman-teman ya. Jadi orang-orang lebih banyak menggunakan transportasi umum daripada kendaraan sendiri. Nah, oleh karena itu ini adalah himbauan dari pemerintah untuk mendukung program pemerintah supaya apa? Supaya sebagai seorang ASN itu membantu atau mendukung program dari pemerintah dengan adanya tata tertib atau himbauan ajakan juga peraturan pemerintah tersebut harus bisa dilaksanakan atau diwujudkan dalam bentuk menggunakan transportasi umum ya. Ya secara logika memang nggak masuk teman-teman, tapi memang seperti itu teorinya ya. Jadi kalau menurut saya ya jadikan diri Anda sebagai seorang ASN ketika mengerjakan soal-soal seperti ini ya kan. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Ini sudah terlalu lama menurut saya. Oleh karena itu saya mohon maaf, tetap tanamkan sikap kritis kalau misalnya memang saya ada yang salah ya, karena kita semua di sini sama-sama belajar. Semoga kesalahan ini bisa menjadi pelajaran juga buat saya ya kalau misalnya ada yang salah ya. Terima kasih teman-teman, ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe juga klik tombol loncengnya. Kalau kalian pengen gabung di Sahabat CPNS, tinggal kalian klik aja di link yang ada di kolom deskripsi ya. Terima kasih, ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.